Ibu-ibu, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Dr. Haslinda Daulay Abidinsah, SEMSI. Kami persilakan Bu Haslinda. Terima kasih Ibu host kita yang luar biasa, Ibu Arti Kuncoro dengan Ibu Cut Sonia. Terima kasih tadi telah menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang pada hari ini kita dapat berjumpa lagi. Saya melihat bahwa partisipan kita 290, ada yang keluar 9. Mudah-mudahan sampai 300 pada saat Ibu narasumber kita menyampaikan informasinya semuanya ya. Yang saya cintai dan saya muliakan Ibu narsum kita, Ibu Yusenida, insinyur dan magister manajemen. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya saya sangat sayangi dan sangat saya cintai karena kita semuanya bekerja dengan cinta. Seluruh ibu-ibu ketua cabang atau yang mewakili yang hadir pada hari ini dalam rangka seminar kita yang berseris yang selalu kita lakukan. Kemudian saya sangat hormati juga kepada koordinator Forum Komunikasi Jawa Tengah. Saya tadi melihat ada Ibu Sita, Ibu Sri. Mudah-mudahan Ibu Heti ada masuk ya pada hari ini. Selamat, terima kasih Bu udah hadir pada hari kita acara kita hari ini. Dan kemudian yang tentunya yang sangat saya sayangi pengurus PB mulai dari Dewan Penasehat, ibu-ibu penasehat. Terima kasih. Yang hadir pada hari ini semua dan anggota pengurus PB yang mana telah bekerja sama sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebagaimana selalu kita laksanakan setiap tahun, yaitu Zoominar Series Hari Kemerdekaan. Maka tahun ini 78 tahun Indonesia Merdeka, kita masih juga melaksanakan Zoominar Series, tetapi dengan tema yang berbeda. Zoominar ini, ibu-ibu sekalian, dilaksanakan oleh pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi cabang-cabang untuk melaksanakan pengembangan program kerja IID sesuai dengan buku pedoman kita yang telah kita miliki bersama. Hari ini seri pertama kita membicarakan tentang sukses menjadi perempuan entrepreneur. Nanti selanjutnya ada lagi dengan tema bagaimana kita bisa memanfaatkan smartphone kita menjadikan foto-foto yang luar biasa yang nantinya akan menjadi viral di Instagram, di medsos kita bahwa IID itu eksis di Indonesia maupun dikenal di dunia. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa definisi tentang entrepreneur itu adalah seseorang yang mampu menciptakan bisnis baru, sekaligus seseorang yang berani mengambil risiko atas keputusan yang dia lakukan. Nah, itulah dia entrepreneur. Ini yang harus hari ini akan kita pelajari bagaimana keberanian itu, bagaimana risiko yang kita ambil itu bisa menjadi minimal. Nanti kita dengarkan dari narasumber kita. Nah, kemudian bisnis, kita harus tahu bisnis itu adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau nggak untung kita nggak melakukan bisnis ya, ibu-ibu ya. Nah, oleh karena itu,
Walaupun kita berorganisasi sosial, namun potensi untuk ikut membuka peluang usaha harus kita kembangkan. Apalagi sebagai istri dokter yang bernaung di wadah Ikatan Dokter Indonesia. Kita punya komunitas untuk turut serta membuka peluang bisnis yang sebesar-besarnya. Apakah kita sebagai penyedia kebutuhan masyarakat atau kita menyediakan untuk kebutuhan anggota atau juga memenuhi kebutuhan komunitas kita. Itu yang harus kita pahami dulu. Mengapa hari ini kita belajar tentang entrepreneur. Ibu-ibu IID yang kami sayangi, hari ini kami mengajak Narsum untuk memberikan materi tentang entrepreneur, yaitu yang selalu dipanggil dengan Ibu Yus ya. Bu Yus Nida ini selalu dipanggil dengan Bu Yus. Nah, Bu Yus ini merupakan benar-benar seorang entrepreneur. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti Ibu bisa lihat di CV-nya bahwa bisnisnya itu dari satu bisnis ke bisnis lain, dan terus berkembang. Kemudian bahwa Ibu Yus ini tidak mengalami mengalami jatuh bangun, tetapi tidak down. Nah, ini yang harus kita benar-benar mengetahui, ya, mulai dari bisnis makanan segala macam sampai sekarang berkecimpung di dalam bisnis tentang kesehatan dan kecantikan. Yang diutamakan oleh Ibu Yus ini adalah Nuskin. Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini ibu-ibu ID semua, mari kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Yus sampai akhir. Semoga kiranya bisa menjadi semangat kita bersama untuk membangun jejaring bisnis atau membuka pikiran kita untuk melakukan hal-hal baru yang berguna baik secara individu kita sendiri maupun secara kelompok, khususnya untuk Ikatan Istri Dokter Indonesia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita mendengarkan sampai akhir acara ini. Salam sayang, salam cinta dari kami untuk ibu-ibu semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kiranya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saatnya kita masuk ke acara pokok pada hari ini. Ibu-ibu diminta agar tenang untuk mendengarkan materi oleh narasumber kita yang akan dipandu oleh Dr. Randa Rani Mokoginta sebagai moderator. Silakan Ibu Rani. Terima kasih Ibu Sonia dan Ibu Sugiharti yang tercinta selaku host kita hari ini. Dan saya lihat di ruang Zoom sudah hadir narasumber kita. Ibu Insinyur Yusanida, Magister Management. Selamat datang Ibu Yusanida. Terima kasih untuk kehadirannya di Zoominar Series Hari Kemerdekaan Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia dengan tema Sukses Menjadi Perempuan Entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Insinyur Yusanida, MM, pembicara kita pada Zoominar pagi hari ini. Yang kami sayangi dan banggakan, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Dr. Haslinda Daulay Abidinsyah, SE, MSI. Penasehat PBID yang sangat saya cintai, Ibu Dr. Randa Ajeng Budi Santoso, Ibu Dr. Murdiati Umbas, Ibu Dr. Ani Agus Purwadianto. Selamat pagi, Bu. Dan seluruh ketua, pengurus, dan anggota IID cabang se-Indonesia yang saya sayangi, serta Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan.
Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Baiklah, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memulai acara inti Zuminar, akan saya sampaikan seuntai pantun pembuka dari saya. Berkunjunglah ke kota tua, pasti pulang penuh cerita. Disinilah di pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia kita berjumpa. Selamat datang peserta Zuminar Ikatan Istri Dokter Indonesia tercinta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai Zuminar series Hari Kemerdekaan Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang sukses menjadi perempuan entrepreneur, Ibu Insinyur Yusanida, yang kami banggakan. Siapa gerangan beliau? Seorang wanita tangguh, pebisnis jaringan profesional. Yusanida lahir di Lampung 8 Agustus 1966 dengan visi meningkatkan karakter dan kualitas hidup perempuan Indonesia. Pendidikan S1, Program Studi Teknologi dengan Universitas Lampung. S1, Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Lampung. S2, Manajemen, Unisma 45 Jakarta. Pengalaman kerja, 12 tahun sebagai profesional di bidang perbankan, perhotelan, dan industri makanan. 20 tahun pebisnis konvensional di bidang industri makanan. 16 tahun pebisnis jaringan profesional. Pengalaman organisasi, Kongres Wanita Indonesia, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Muslimat Nahdlatul Ulama, Partai Persatuan Pembangunan, One Team Global Indonesia, Alisa Khadijah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Yetnawati Kartini Wirawati Catur Panca. Prestasi dan penghargaan. Tahun 2010, Board Member Children Heart Fund, Duta Indonesia untuk Asia Tenggara yang memberikan komisi untuk anak-anak penderita penyakit jantung bawaan. Tahun 2013, 1 million United States dollar income earner Nuskin Indonesia. 2013, New Generation Nuskin Dunia. 2016, Honorary Board Member Children Heart Fund. 2016 masuk di majalah Forbes Asia Tenggara sebagai 100 Millionaire Nuskin Asia Tenggara. 2020 tercatat di majalah Forbes Indonesia sebagai Millionaire Nuskin Indonesia. 2020, 5 million United States dollar income earner Nuskin Indonesia. Demikianlah telah kami bacakan biodata narasumber kita. Dengan segala hormat kepada Ibu Yusanida, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Sukses menjadi perempuan entrepreneur. Kami persilahkan Ibu. Oke. Baik. Selamat pagi. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu cantik yang menjadi moderator saya hari ini, Ibu Dr. Anda Rani Mokoginta yang sudah membacakan CV saya, dan host hari ini yang begitu luar biasa sudah membuka acara kita dan merangkai acara kita dengan begitu luar biasa. Boleh nggak bantu saya memberikan aplaus secara virtual untuk orang-orang yang luar biasa ini. Ibu-ibu sekalian, saya mengikuti sejak awal dan alhamdulillah
luar biasa semangatnya, energinya ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Dan itu juga yang menambahkan energi saya hari ini. Sebetulnya sudah 10 hari ibu-ibu, suara saya itu nggak keluar ya, serak kebetulan keluarga sedang berkumpul, selalu bicara, ngobrol ya, kira-kira 10 hari yang lalu kena musibah sehingga keluarga selalu ada di rumah. Tapi hari ini saya akan memberikan 100% energi saya untuk ibu-ibu semua. Dan alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur karena berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Dan kita mengucapkan semoga Indonesia terus melaju untuk maju, merdeka untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ikatan Istri Dokter Indonesia seluruh Indonesia memberi kesempatan saya untuk hari ini mengisi acara hari ini. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Dr. Haslinda Daulay Abidin ST MSI. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesuksesan dalam memimpin dan menjalankan roda organisasi. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang bergabung hari ini. Semoga dengan waktu yang singkat ini, 60 menit ke depan, merupakan langkah awal ya, yang akan membawa perubahan untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Dan semoga ibu-ibu 60 menit ke depan menemukan jawaban dari doa-doa ibu-ibu yang selama ini ibu-ibu panjatkan. Ibu-ibu sekalian, saya sangat terharu ya hari ini dan merupakan sebuah pemikiran yang brilian dari seorang ibu ketua umum dan jajarannya ya. Kenapa saya nggak brilian? Tadi ibu juga sudah mengulas ya, karena ini yang bergerak di bidang sosial kesehatan. Tapi kali ini ingin melakukan kegiatan ya yang memandirikan ya, membangun entrepreneur kepada seluruh anggota II di seluruh Indonesia. Ini yang sungguh-sungguh harus kita apresiasi, harus kita acungkan jempol ibu-ibu, ya karena memang banyak sekali PR kita sebagai anak bangsa. Kita melihat tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan, ya mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi dalam peningkatan ekonomi perempuan, mengoptimalisasi income perempuan ya di masa-masa yang akan datang. Atau mungkin juga ada beberapa dari anggota yang saat ini hanya sebagai ibu rumah tangga ingin mengoptimalisasi, ingin mengaktifkan ya bagaimana kedepannya bisa mempunyai produktivitas yang lebih, atau yang sudah punya aktivitas tapi ingin mengoptimalkan, menambah income-nya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mendapatkan sesuatu ya. Karena kalau saya melihat Zoominar ini selain temanya sukses menjadi perempuan entrepreneur, saya melihat tujuan yang diberikan itu yang di dalam tornya itu luar biasa. Saya melihat, kalau saya lihat tujuannya itu ya, pertama menumbuhkan jiwa kewirausahaan, ya, kemudian melatih keberanian untuk berbisnis, ya, juga mencari pengalaman berusaha dan bekerja. Ini luar biasa. Dari tujuan saja untuk bisa memandirikan anggotanya, ya, membangun entrepreneur seluruh Indonesia, ini sesuatu yang sangat mulia. Ya, ibu-ibu sekalian, orang sukses pasti memiliki tujuan. Ya, tujuan ini jelas sekali, ibu-ibu.
Dan orang yang memiliki tujuan itu akan sukses. Dan kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Nah, kalau kita melihat apa sih apa yang diinginkan oleh manusia, rata-rata kita itu mempunyai 12 impian ibu-ibu, ya. Ada yang cuma ingin penghasilan tambahan, ada juga impiannya yang cuma memiliki bisnis pribadi, ya. Ada yang ingin kebebasan waktu, bahkan ada yang ingin pengembangan diri, atau ingin untuk anak-anak sekolah, atau ada yang ingin rumah impian, atau kebebasan finansial. Ini adalah sebuah impian yang mana ibu-ibu punya pilihannya. Impian adalah gambaran besar ya ibu-ibu, apa yang kita mau. Sesuatu yang paling kita inginkan dalam hidup ini. Ya, ingin kebebasan waktu kah? Ingin kebebasan uang? Ya, ini impian kita. Dan pada saat impian ini kita tulis, maka itu menjadi sebuah goal atau tujuan. Ya. Nah, goal yang kita tulis itu akan terjadi. Sayangnya dari 100 orang itu hasil penelitian hanya ada 2 orang yang menuliskan goalnya. Ya, bayangkan. Ini hal yang sepele. Kecenderungan manusia itu berjuang lebih keras apabila tujuannya jelas, ya, dipahami, dimengerti, bermanfaat. Kalau tujuan kita kabur, nggak jelas, ya biasanya kita semakin enggan melakukan sesuatu itu. Ibu-ibu yang saya cintai semuanya dan saya banggakan, background saya tadi sudah dibacakan 12 tahun saya profesional, banyak sekali aktivitas yang saya lakukan dalam rangka mencari sesuatu impian. Mencari suatu impian. Saya bersyukur banget di tengah pencarian, saya kerja apa aja dulu, Bu. Profesor perbankan pun saya dari teknologi pangan, perbankan pun saya jabanin. Apa sih, apakah di situ ada yang saya cari? Ya, saya bersyukur ibu-ibu waktu itu saya menemukan buku dan saya baca sebuah buku. Buku itu karangan Robert Kiyosaki, ya Cash Flow Quadrant namanya. Buku itu isinya menggambarkan tentang 4 gaya hidup. Ya, inilah turning point buat saya. Ternyata 4 gaya hidup itu gaya hidup yang pertama. Ada orang yang punya kalau kita mau punya banyak uang, resikonya tidak punya waktu. Dan kalau kita pengen punya banyak waktu, resikonya kita kurang uang. Dan yang paling gak enak, kita ada di tipe yang ketiga ini, sudah kurang uangnya, waktunya juga kita dibatasi, kekurangan waktu, kekurangan uang. Dan ini pernah saya rasakan semua ibu-ibu. Tapi ada gaya hidup yang keempat, ini yang dulu saya kejar, Bapak Ibu, saya cari ya, saya pelajari apa sih? Bagaimana caranya seseorang itu punya kehidupan yang banyak waktunya untuk keluarga, untuk jalan-jalan, untuk tidur, untuk kita hobi-hobi kita, ya. Tetapi kita juga punya uangnya. Ini dulu yang saya kejar, ibu-ibu. Alhamdulillah saya bertemu ya dengan sebuah peluang usaha, sebuah bisnis, ya, yang bisa menghantarkan saya di gaya hidup yang keempat itu. Ya, bayangkan sebagai profesional, saya berangkat pagi-pagi sekali, ya sebelum anak saya bangun, pulang setelah anak saya tertidur, ya, itu bukan suatu pola hidup yang saya inginkan. Alhamdulillah saya bertemu dengan gaya hidup yang keempat. Saya lakukan bisnis ini, saya telatenin ibu-ibu. Ternyata di sini bukan hanya saya temukan gaya hidup yang keempat, tapi saya menemukan gaya hidup yang kelima, di mana saya menemukan suatu fleksibilitas dari keuangan,
waktu, dalam hal kesehatan, kecantikan, kebahagiaan. Saya berjalan kemanapun saya mau, ya. Tidak ada yang mengabsen saya, ya. Tidak ada yang marahi saya kalau saya tidak bekerja. Wow, itu kehidupan yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, saya bersyukur tidak habis-habisnya karena dalam proses perjalanan saya menemukan ini. Itulah kenapa saya bilang sukses berawal dari pikiran. Pikiran, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan akan keluar jadi kata-kata. Apa yang kita katakan akan keluar jadi tindakan, dan tindakan akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi karakter. Karakter itulah sukses. Karakter itulah sukses, ibu-ibu. Ya, ini adalah pencapaian-pencapaian saya pada saat saya mencapai yang sudah dibacakan tadi oleh Ibu Rani, ya. Ini pencapaian-pencapaian saya. Next, ya. Nah, ini kenapa bukan hanya saya ibu-ibu yang sukses, tapi saya bisa membawa begitu banyak puluhan ribu perempuan-perempuan di Indonesia yang berubah kehidupannya. Jadi yang tidak punya uang, bisa memenuhi kehidupannya, ya. Puluhan ribu dari Aceh sampai Papua terdata, Bapak Ibu. Bahkan saya memiliki 15 orang yang bisa pencapaian sama seperti saya, ya. Ini bukan hanya kita, tapi kita bisa mengajarkan, menduplikasikan ini kepada banyak orang. Nah, ini PR besar kita, Bapak Ibu, ya. Ibu-ibu, maaf, ibu-ibu. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan ini sesuatu PR? Tadi Ibu sudah memaparkan kita sebagai entrepreneur, ya. Yang saya ingin singkat adalah tahapan untuk kita bisa sukses, ya, sebagai entrepreneur. Yang pertama dibutuhkan mindset yang benar, ya. Kedua, skill. Ketiga adalah leadership yang mumpuni, ya. Kok kita inilah yang harus kita kemas untuk bisa menjadi entrepreneur yang sukses, ya. Dan kalau kita lihat kenapa banyak entrepreneur di Indonesia yang belum berkembang, ya, karena banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa entrepreneur itu sulit, ya, apalagi mau sukses, boro-boro, nggak mungkin lah hari gini, ya, itu suka yang dikatakan. Apalagi untuk menjadi pengusaha banyak yang mengeluh, wah nggak mungkin, berat, nggak enak, bukan aku banget, ya, takut gagal, ya, udah tua nih, ya, apapun itu yang sering kita ucapkan dan itu menjadi virus dalam pemikiran kita, ya. Nah, itulah yang saya mengajak ibu-ibu semua, ya. Banyak juga sih pebisnis yang ada yang sukses, ya, tapi sukses dengan tidak ada pola arah yang benar, yang jelas, maka sukses itu akan akan menjadi stuck, ya. Akhirnya pindah lagi ke yang lain, pindah lagi ke bisnis yang lain. Bahkan kalau itu hanya dilakukan dengan keberanian, itu cenderung arahnya menjadi gambling, ya, menjadi gambling. Ya. Itu kenapa bukan pebisnis seperti itu yang kita harapkan, ya. Hari ini saya mengajak, ya, karena waktunya cuma 30 menit, saya mengajak ibu-ibu bermitra dengan kami, dengan apa yang sudah kami lakukan. Kami punya program yang namanya Rumah Cantik dan Sehat Keluarga Indonesia. Pada saat saya bicara di Ikatan Istri Dokter Indonesia, kita bisa jadikan program ini Rumah Cantik dan Sehat Ikatan Istri Dokter Indonesia, karena program ini yang akan memberikan solusi dalam kehidupan. Produk alat kita bisa beli di mana saja, bahan kita bisa beli di mana saja, tetapi program yang sudah jelas keberhasilannya menghasilkan dan bisa mewujudkan impian-impian kita adanya di Rumah Cantik dan Sehat, ya. Itu mungkin ibu-ibu yang saya paparkan, dan saya berharap ini adalah pemula, ya, pemula untuk kita untuk bisa lebih jauh lagi, karena di sini saya melihat bahwa program ini bisa membuat kita memenuhi semua impian kita dalam kehidupan, ya. Dan kalau Ibu lihat
inikah bisnis yang diimpikan? Kadang-kala ibu-ibu, ya itu kan modalnya besar, itu harganya mahal, ya. Ibu-ibu saya katakan ini punya low budget, profitable, dia sangat digemari, dia disukai, fleksibel, edukasinya ada. Ibu-ibu jangan khawatir, jangan bilang saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya teman, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa lain-lain. Ingat, apa yang kamu pikirkan terjadi, kita harus mengatakan selalu bahwa saya pasti bisa, saya pasti bisa. Dan saya mengatakan bahwa bisnis ini mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Daripada ibu-ibu mencari-cari, ini udah ada tes, udah ada case yang memang terbukti keberhasilannya. Itu kenapa saya hadir di tengah ibu-ibu. Saya ingin banget bersama-sama dengan ibu-ibu, ya, kita mengisi, membantu negara ini yang memang butuh sekali bantuan dari kita-kita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Mungkin di situ paparan saya, Ibu Moderator, karena ada waktunya untuk tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Nanti ini belakang tutup dulu. Terima kasih kepada Ibu Yusanida yang telah menyampaikan paparannya dengan sangat jelas. Sukses menjadi perempuan entrepreneur. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita ibu-ibu di se-Indonesia. Boleh kita angkat jempol untuk Ibu Yusanida? Baiklah, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk, kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita ambil 2 pertanyaan dari chat room, 2 pertanyaan dari raise hand. Baiklah ibu-ibu, kami persilakan untuk membuka chat room. Ini saya mohon Ibu Usanti atau Bu Ratna untuk pertanyaan yang masuk. Sudah ada. Ada yang raise hand dulu, Bu Moderator. Mungkin diajak yang raise hand dulu. Oh, Ibu Siti Fauzia Nuralim ya? Ibu Sri. Ibu Sri Fauzia. Oh, Ibu Sri Fauzia. Ibu Sri Fauzia Nuralim. Tapi kok orangnya hilang ya? Yang kedua itu nanti dari Gresik ya, Ibu Hajar. Gresik, dari Gresik. Bagaimana kalau Gresik mungkin lebih ini ya, Gresik ya. sudah siap mungkin, silahkan. Ya. Iya, Ibu dari Gresik. Silakan Ibu. Terima kasih Bu untuk kesempatan bertanya. Yang mau saya tanyakan jenis bisnisnya itu seperti apa? Karena tadi itu saya lihat sepintas ada tulisannya New Skin. Soalnya setahu saya kalau New Skin itu kan bisnis kayak seperti MLM gitu ya. Dan saya masih belum paham betul sistemnya, kemudian lain-lainnya. Mohon dijelaskan untuk jenis bisnisnya dan kemitraannya. Terima kasih. Ya, gimana langsung saya jawab Ibu Iya, Moderator? kami persilakan Ibu. Iya. Terima kasih Ibu dari Gresik. Ini adalah sebuah program, ya, program yang namanya Rumah Cantik dan Sehat. Ya, antara lain yang kita gunakan, salah satu tools yang kita gunakan adalah satu teknologi tercanggih dunia, ya, yang memang dikeluarkan oleh perusahaan New Skin. Ya, itu teknologi yang punya itu adalah perusahaan New Skin. Ya, tapi di dalam rumah cantik ini selain nanti ada teknologi New Skin itu, tapi kita juga akan ada produk-produk lokal yang ibu-ibu sekalian punya.
Misalkan Ibu punya produk apa? Produk fashion, ya ada produk perawatan. Monggo, kita akan sama-sama melakukan program ini. Atau Ibu punya produk makanan, yang penting makanan sehat. Ya, ini dalam pemantauan kita akan mengajarkan, kita akan membina ibu-ibu yang tergabung di dalam rumah cantik dan sehat ini. Ya, ada dua hal di sini pada saat kita menggunakan alat dengan teknologi tercanggih tadi, ya mau nggak mau namanya kalau ada alat yang nomor 1 di dunia, ngapain kita pakai yang nomor 30, yang nomor 50, Bu? Kita harus pakai produk yang nomor 1, ya. Pada saat kita ingin menggunakan itu, Ibu tidak ada kaitannya dengan MLM, ya. Ibu membeli alatnya, punya produknya, kita akan ajarkan, ada pelatihannya, bagaimana Ibu menggunakan alat ini. Di samping untuk dirinya sendiri, mempercantik dirinya sendiri, dan ibu-ibu akan diajarkan menjadi apa namanya, mobile treatment rumah cantik. Ya, jadi ibu-ibu bisa mendapatkan income harian 1 kali treatment 5 menit saja, ya ibu bisa mendapatkan 150.000. Ya, 5 menit. Tidak mengeluarkan tenaga yang kayak tukang pijat atau ibu masak, enggak Bu. Atau ibu berpikir panjang gitu ya. Ibu hanya dalam waktu 5 menit, 10 menit lah dengan rapi-rapi, ibu bisa mendapatkan 150.000. Itu hanya 1 orang. Kalau ibu punya 3 orang sehari, 450. Tapi kalau satu orang itu dia menggunakan 3 teknologi, ibu bisa mendapatkan 350.000 hanya dalam waktu ya taruhlah 20 menit, 350.000. Kita akan tambah dengan masker, ya ibu punya masker, kita akan tambahkan dengan maskernya, 1 orang kita bisa dapatkan 500.000. Ini real, tidak ada unsur MLM-nya Bu. Sama seperti Ibu kalau menggunakan handphone, ya Ibu pakai untuk apapun bisa. Gitu, ya. Jadi, tetapi kalau Ibu ingin yang namanya passive income, ingin mempunyai bisnis profesional, ya kalau ibu-ibu tertarik ya dengan apa namanya bisnis globalnya, di sini kami akan ajarkan bagaimana ibu melakukan bisnis globalnya. Saya bersyukur saat ini saya punya jaringan seluruh Indonesia, bahkan saya punya income dari 25 negara. Tapi itu adalah pilihan Bu, pilihan ya. Jadi mudah-mudahan ibu paham, ibu mau yang mana boleh. Ibu mau ibu sendiri perawatan boleh, tapi ibu ingin menjadi mobile treatment, kita akan ajarkan, ada trainingnya, ada pelatihannya, ya kita akan berikan itu secara gratis, ibu-ibu dibimbing di situ. Gimana Ibu? Bisa menjawabkah? Apakah bisa menjawab? Untuk jawabannya Bu. Iya, iya, ya. Jadi pilihan Bu ya, gitu. Baik. Selanjutnya. Bu Rani masih ada yang raise hand itu Ibu Dede Amalia dari Tasik. Kami persilakan Ibu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Insinyur Yusanida, Master Management. Saya hanya menanyakan 2 pertanyaan boleh ya Bu? Pertama, apa bedanya wirausaha dengan entrepreneur? Kedua, apa kiat-kiat menjadi perempuan entrepreneur sukses? Itu aja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya tadi mungkin Ibu KU sudah menjelaskan tentang entrepreneur ya. Dan wirausaha itu sebetulnya enggak terlalu jauh beda ya. Sama-sama orang yang berani mengambil keputusan, menerima resiko ya, melakukan hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kebermanfaatan. Ya, entrepreneur itu karena dari bahasa Prancis
bukan bahasa Inggris, jadi mempunyai arti yang beda sedikit lah, beda tipis, gitu ya Bu ya. Kemudian apa lagi? Pertanyaan lagi. Yang bedanya itu, terus yang kedua tadi apa Bu? Kiat-kiat. Kolom chat. Kiat-kiat menjadi perempuan entrepreneur yang sukses seperti Ibu. Iya, iya. Masih di unmute, Bu. Untuk menjadi sukses ibu-ibu, yang pertama adalah mindset, ya. Mindset itu paling utama ibu-ibu. Kalau mindset kita terbuka atau kita memang mudah terima masukan-masukan, ini sangat mudah. Sebetulnya Allah mempersiapkan semua buat kita. Yang pertama mindset ibu-ibu, mindset yang benar. Tadi saya bilang, kaitannya dengan tujuan kita. Kita punya tujuan atau goal, itu seperti apa? Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dengan mindset ini tergantung kita. Kalau ibu-ibu cuma pingin goalnya, tujuan ibu punya income 5 juta per bulan, tambahan ya, tambahan. Atau ibu punya income yang lebih dari itu, kita bisa mencapai 1 million di sini. Atau ibu-ibu cuma ingin memberangkatkan orang tua ke haji misalnya gitu ya. Itu tergantung kita semua ya. Jadi mindset itu seberapa kita punya tujuan, keinginan, mindset itu harus mengikuti, gitu ya. Kalau dibilang siapa yang nggak punya uang, nggak pingin punya banyak uang, punya banyak waktu, kepingin lah Bu, saya juga mau, gitu ya. Nah itu, kemauan itu harus selaras dengan mindset yang kita punya. Ya, mindset kita terbuka. Kalau kita, kenapa saya mengajak ibu-ibu ini yang saya sudah lakukan ya. Yang pertama tadi mindset, yang kedua saya bilang skill yang harus sesuai, memadai, yang ketiga leadership gitu ya. Ini adalah kunci sukses. Mindset saya bilang saya sudah melakukan banyak hal pekerjaan. Tapi mentoknya saya bilang turning point saya pada saat dihadapkan dengan 4 gaya hidup. Ibu mau punya banyak uang, ya kalau kita lihat di lingkungan kita ya, biasanya orang kalau yang banyak uang nggak punya waktu, sibuk nyarinya susah banget dah, gitu ya. Atau yang kedua, bisa punya banyak waktu tapi nggak punya uang, ya. Kita nganter ke sana, nganter ke sini, sibuk sana, sibuk sini, ya. Nah, yang ketiga tadi, ya. Nah, ini mindset yang harus kita letakkan. Mindset saya ingin punya pola hidup yang keempat, banyak uang, banyak waktu. Apa yang harus saya lakukan? Di mana saya bisa dapat? Kalau dulu di usaha konvensional saya, nggak bisa, saya udah jalankan 20 tahun, Ibu. Ya. Bisanya ya cukup bayar gaji karyawan. Omset sih besar, Bu. Saya dulu salah satu produk terakhir saya itu roti. Saya mengantarkan ke Karolis itu setiap pagi 6.000 piece lebih kurang. Ya, ini salah satunya contoh ya. Tapi saya melihat selama 20 tahun itu nggak bisa. Bahkan saya pernah produksi sampai 350.000 piece kalau ya partai, organisasi lagi ada order. Ya, tapi ternyata itu nggak bisa buat saya banyak uang banyak waktu tadi, enggak. Ya, jadi mindset itu Bu yang harus ditanamkan. Ibu arahnya mau kemana? Ibu mau posisi mana? Ibu mau yang mana Bu? Kalau saya tanya antara banyak uang nggak punya waktu nggak punya uang, atau punya banyak uang banyak waktu. Ibu pinginnya yang mana Bu? Banyak waktu, banyak uang, Bu. Yes, tepat sekali. Tepat sekali. Ya, kita semua maunya itu, tapi kadangkala kita nggak mengerti bagaimana harus dilakukan. Makanya pertanyaan ini bagus sekali. Pertama, ibu-ibu buka mindset, ya, bahwa bisnis yang saya lakukan ini bisnis yang mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Karena dari sistem yang diajarkan, saya mengajar ke seluruh Indonesia. Di Aceh ada, di Medan ada, di Papua pun ada, karena ini mudah dilakukan. Ya, jadi kalau kita bersama-sama, ya saya bilang, saya sudah merubah kehidupan begitu banyak perempuan di Indonesia, hampir 50-an ribu. Ya, datanya ada Bu. Ya, kalau Ibu buka Google-nya, cari nama saya, Ibu akan dapatkan. Jadi bukan ya kita belum pernah ketemu, tapi insya Allah sih Ibu bisa membuktikan ini. Ibu buka di Google, cari nama saya, gitu ya.
Mudah-mudahan Ibu dapatkan jawabannya. Dan ini memang PR saya sebagai anak bangsa. Saya bilang tadi kita sama-sama, Bu. Begitu banyak angka pengangguran, tapi saya bisa mencetak entrepreneur baru dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit, Bu. Saya punya teman-teman itu kenapa jaringan kita penting. Jaringan IID ini ada jaringan yang luar biasa, Bu. Ya, saya punya di Aceh, Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita bisa mengajarkan. Sini prosesnya, Bu. Awalnya kita belajar, kemudian kita mau mengajarkan, dan kalau mau pasif income-nya, kita harus bisa mengajarkan orang yang kita ajarkan bisa mengajar. Tapi semua sistem, Bu. Ya, jangan takut, Ibu. Dari digitalnya kita diajarkan, pengembangan diri diajarkan, bagaimana berkomunikasi, ya Bu ya. Ini adalah kunci untuk sukses. Mudah-mudahan itu menjawab, Bu. Mindset, skill-nya, dan leadership. Terima kasih Ibu. Insya Allah semoga bermanfaat buat saya pribadi khususnya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada dari ruang chat, Bu Rani. Ya, ada, Saya- akan saya bacakan, yaitu Ibu Tati Aryati dari Kabupaten Bogor. Bagaimana cara membangkitkan semangat kewirausahaan dan sifat apa yang harus dimiliki seorang wirausaha? Demikian tadi Bu Yus. Bu Yus masih unmute ya. Itu mungkin bisa sekalian Ya. dengan dari Ibu Tracy Rahmat dari Ya. Pekanbaru, pertanyaannya hampir sama. Iya, dari Melawan rasa takut. takut Ya, untuk merasa- ya, dari Ibu Tracy Rahmat dari Pekanbaru, bagaimana cara Ya. melawan rasa takut untuk memulai usaha? Ya, itu Ya. tanya sama. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu-ibu pertanyaannya ya. Bagaimana membangkitkan semangat wirausaha ya. Kita itu Bu bisa mendengar motivasi kita sering ya dengar motivasi, kita buka YouTube kita aja motivasi banyak banget ya. Oh ya harus begini gitu ya. Tetapi paling penting motivasi itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Why kita yang paling penting ya. Untuk apa kita melakukan itu? Misalkan Ibu ingin sesuatu, apa yang paling Ibu inginkan dalam kehidupan ini? Apa yang belum selesai yang Ibu inginkan dalam kehidupan ini? Ya, saya dulu Bu awalnya, ini saya contoh saya nanti Ibu aplikasikan dengan Ibu ya. Itu yang membangkitkan saya, membuat saya harus bekerja. Ya, dulu kalau saya punya keinginan, goal kayaknya lewat gitu aja ya. Saya ingat banget suatu hari saya mau pergi kerja. Anak saya yang 3 tahun langsung bangun dari tidurnya nangis dan dia pegang baju saya, dia minta saya nggak pergi kerja. Sambil menangis, badannya agak anget. Tapi sehari itu harus pergi, harus berangkat kerja karena ada meeting dan saya tidak bisa meninggalkan meeting itu. Jadi dengan terpaksa ibu-ibu, saya tinggalkan anak saya yang tarik-tarik baju saya, Ibu bayangin ya, baju udah disetrika rapi, kita mau pergi ditarik-tarik sama anak kecil. Pasti tangannya kita lepasin dan saya kasih ke mbak saya. Anak saya menangis, menjerit-jerit, mama gitu ya. Adek kangen gitu. Saya langsung ke mobil. Saya duduk di mobil, anak saya menjerit-jerit. Dari mulai saya duduk di mobil sampai di kantor, air mata saya terus mengalir, Bu. Ya Allah, saya ingin sekali memeluk anak saya. Ingin sekali saya mengurus anak saya. Tapi kenapa saya harus di kantor? Tapi ya memang ini yang saya lakukan. Kalau saya nggak berangkat kantor, saya bisa dipecat. Atau saya digeser. Itu Bu yang menjadi kekuatan buat saya mencari bagaimana saya punya fleksibilitas waktu. Tidak ada yang bisa menghalangi saya pada saat anak saya sakit, pada saat suami saya membutuhkan, pada saat saya sendiri ingin istirahat. Keinginan itu yang membara dalam hati saya, yang membuat saya menemukan di mana yang namanya banyak uang, banyak waktu itu yang mana. Saya cari. Ternyata Bu katanya kalau kita orang biasa-biasa saja, nggak punya modal yang besar, tapi pengen kaya raya, pengen banyak uang, banyak waktu, cari jaringan. Itu turning point saya. Jadi kalau Ibu tanya bagaimana semangat itu, Ibu cari apa sesuatu yang paling Ibu inginkan. Ya, dari situ kerja saya ingat goal saya. Saya harus menemukan banyak uang, banyak waktu. Ya, ingat
Allah akan berikan apa yang hambanya fikirkan. Berpikir ke sana. Akhirnya Allah menemukan saya. Dengan peluang bisnis ini, saya melakukan ini, dan saya mendapatkan banyak uang, banyak waktu. Bahkan kehidupan yang kelima. Sekarang banyak, anak-anak muda banyak uang, banyak waktu, banyak. Tapi yang Allah lebihkan dari saya adalah, saya punya kehidupan, peremajaan, ya, kulit, kesehatan, ya, kesejahteraan, bahkan ibadah, sedekah yang luar biasa yang diberikan dari bisnis ini. Jadi semangat itu dari kita, apa yang kita pinginkan. Kalau orang-orang yang nggak mau, ya saya sudah sih cukup segini aja lah Bu, saya mah nggak neko-neko lah. Yang penting udahlah, yang ada aja dimakan. Ya udah, nggak ada yang bisa mendorong ibu untuk bisa melakukan bisnis ini. Atau ibu melakukan sesuatu. Ya udah cukup. Ya ada rumah, kantor, ke organisasi, cukup ini aja, cukup. Tapi kalau ibu masih punya keinginan memberikan sedekah yang lebih banyak, membantu lingkungan ibu, ya Bu, saya kalau ingat memberikan donasi untuk anak-anak penderita jantung bawaan. Saya bukan orang kesehatan loh. Saya membayangkan bagaimana saya bisa bersinergi dengan IID. 40.000 anak setiap tahun yang lahir dengan cacat jantung bawaan. Tapi yang terbantu hanya 5% ibu-ibu. Ya. Itu kalau menjadi satu why ibu untuk bisa bergerak bersama-sama untuk sukses di bisnis kita bisa memberikan apapun. Melakukan apapun, memberikan apapun kepada siapapun. Nah, itu bagaimana cara membangkitkan ya Bu ya. Makanya bangkitkan gajah besar jiwa kita. Ya, untuk kita bisa melakukan apapun. Saya dulu dibilangin saya dulu mau jadi DPR Bu. Ya banyak saya caleg namanya politisi. Banyak yang mengejek, menghina, melecehkan, bahkan wah macam-macam deh. Cuman saya tahu apa yang saya mau. Saya pelajari ya bisnis ini, saya pelajari perusahaannya, saya pelajari teknologinya. Teknologi ini perusahaan dapat hadiah Nobel. Teknologi ini tercanggih dunia. Orang bilang mau mahal, orang bilang mau apa, saya tahu caranya. Sehingga alhamdulillah ibu-ibu, saya sudah 16 tahun, insya Allah ibu-ibu nanti kita bisa bicara lebih detail lagi bagaimana ibu memulai. Bagaimana cara yang memulai, lakukan. Nggak ada lain, lakukan. Melawan rasa takut, apa yang ibu takutkan? Apakah ibu takut ditolak? Takut nggak bisa? Kita ada belajarnya. Memang di sini ada wadah pembelajarannya yang namanya tadi One Team Global. Di situ kita ajarkan tentang bagaimana ketemu orang, bagaimana kita punya goal yang besar, bagaimana kita bisa menggunakan digital kita, hanya dari digital kita ibu bisa berbisnis dari rumah, ya, ibu bisa menghasilkan ini, gitu ya. Semua diajarkan. Jadi kalau ibu takut, lakukan. Ibu belajar di sini. Ada yang takut nelpon, takut ngomong, takut nawarin, belajar dulu memang. Ya, belajar dulu. Kalau ibu belajar dengan sistem, itu ibaratnya gini Bu. Kalau orang mau dioperasi gitu ya, nah itu harus dibius. Itulah sistem. Kalau orang dioperasi, nggak dibius bisa nggak bisa, tapi sakitnya minta ampun. Betul ya? Sakit, misalnya ada tangan yang boleh bisa sih. Gitu ya. Tapi sakitnya minta ampun. Tapi kalau ibu sudah dibius, nggak ada rasa lagi Bu sakitnya. Betul ya? Nah inilah sistem wadah yang saya punya, ya, yang saya akan ajarkan kepada ibu-ibu semua bagaimana tidak ada rasa sakit, tidak ada alasan kita untuk malu, ya. Kita bicara ini, nggak ada alasan ini mahal, mahal pun seberapapun karena manfaatnya sesuai apapun yang kita launchingkan di Indonesia itu sold out Bu, barang kehabisan terus, ya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat, mendengar orang-orang yang sukses. Saya mengajak IID seluruh Indonesia dengan binaan dari ketua umum yang luar biasa. Makanya saya bilang tadi, wow, ini brilian ketua umum untuk bisa mengadakan tema ini buat saya luar biasa. Kita sama-sama berjuang, Bu. Itu ya. Jadi kalau takut, lawan rasa takut itu lakukan. Takut menelpon, telepon.
takut bicara, sharing. Tapi tentunya ada belajarnya. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih kembali. Sama-sama. Ada yang lanjut Bu Rani pertanyaannya dari ruang Terima chat? kasih Bu Yusanida. Dari Ibu Nani Amrullah dari IID Sukoharjo. Saya owner klinik, toko, dan apotek. Saya ingin sekali mengembangkan usaha saya ini lebih berkembang lagi atau membangun usaha lain yang lingkupnya masih bisa bersinergi dengan usaha saya tersebut. Kira-kira yang bisa kami lakukan untuk lebih mengembangkan usaha saya ini apa ya Bu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nani. Alhamdulillah Ibu. Ini sangat bersinergi dengan kita Bu. Ya, Ibu selaras dengan kita. Nanti kita coba kita ketemu apa yang Ibu punya, ya, apa yang Ibu punya, apa yang bisa dilengkapi dengan kita punya teknologi dan bagaimana kita bisa sama-sama bersinergi. Ya, saya siap ya dengan bersama-sama dengan PB IID. Saya siap untuk bisa bertemu, untuk bisa kunjungan Ibu-ibu ya. Nanti tentu dengan koordinasi dengan PB ya. Kita akan berselaras Bu ya. Apalagi Bu memang produknya kecantikan ya, dengan produk-produk makanan, minuman, fashion, kita bersinergi. Gitu ya. Jangan takut, kita akan bersinergi Bu. Terima kasih Bu Nani, salam kenal dari saya. Terima kasih Ibu Yusanida. Baiklah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Dr. Herni IID Cabang Purbalingga. Assalamualaikum. Izin bertanya bagaimana caranya untuk bisa bermitra di rumah cantik dan sehat? Terima kasih Bu Herni, Bu Dr. Herni. Ya, saya juga banyak dokter-dokter Bu, nanti kita akan ketemu caranya bagaimana kita bersinergi, kita bekerja sama, bermitra. Ini akan dikoordinasi oleh Ibu Ketua Umum kita. Ya, saya siap ya untuk bisa berkoordinasi dengan ibu-ibu II di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan gerakan ini akan menjadi gerakan ekonomi perempuan Ikatan Istri Dokter Indonesia. Ibu KU, mudah-mudahan bisa berkelanjutan kita Ibu KU ya. Itu Bu. Bu Rani, ada satu pertanyaan nih Bu Rani dari NTB, ini kayaknya menarik juga nih. Raise hand dari atau cabang raise hand? Dan di chat room ya, di chat room di itu chat room? ada dari cabang Dompu, Ibu Yuliana belum. Setia, NTB. Oh, belum masuk ke saya, mungkin Bu Sonia bisa membacakan, belum masuk ke saya. Saya bacakan ya, saya mewakili Bu Yuliana. Assalamualaikum. Selamat pagi, saya Yuliana dari IID Cabang Dompu NTB. Mohon sharing Bu Yusanida, perjalanan Ibu pemateri, apa tantangan terberat? Ini bagus nih pertanyaannya ini ya Bu ya. Apa tantangan terberat memulai atau menjalani bisnis ini? Demikian dari Ibu Yuliana Setia. Terima kasih Bu. Ya, tantangan terberat itu di awal-awal Bu. Ya, saya takut ditolak, saya malu ketemu orang, saya malu jualan. Ya, itu di awal-awal gitu ya. Terus juga saya takut nggak bisa, saya nggak ngerti gitu ya. Saya bukan orang kesehatan, saya bukan bukan orang yang suka dandan gitu ya. Tapi itu tantangan terberat. Tapi ternyata kita diajarkan Bu, diajarkan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Ya, kita akan diajarkan bagaimana kita punya pengembangan diri di sini. Ya, jadi nanti untuk sukses itu manusianya dulu ya yang dibina, baru sukses akan mengikuti Bu, itu sistemnya ya. Jadi nanti tantangan itu udah lewat Bu, saya udah nggak takut lagi ditolak gitu ya. Saya akan enjoy bicara dengan Ibu karena ini sifatnya ibadah Ibu ya.
saya sharing sama Ibu, mengatakan sesuatu yang bagus, yang baik. Kalau Ibu berkenan, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa juga gitu ya. Pada akhirnya ke sana ya Bu, kalau awal-awal aja. Tapi setelah Ibu nanti mempelajari, Ibu setelah mengikuti, ternyata bisnis ini indah banget ya. Kita memberikan kebaikan untuk orang. Kalau kita mau sukses, kita harus mensukseskan orang lain. Saya mengajarkan ibu-ibu. Untuk saya bisa sukses, untuk kita bisa besar, kita harus mengajak banyak orang untuk bisa sama-sama besar seperti kita. Ya, ini yang baru saya temukan di dalam program yang saya canangkan ini. Gitu Ibu, mudah-mudahan terjawab ya, Ibu Yuliana. Tantangan terberat sudah lewat Bu. Ya, sekarang tinggal kita mengolah energi, emosi, kita mau naikkan, kita mau kelola energi itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Tolong ditulis aja di tengah. Anaknya mana? Saya baca. Baiklah, terima kasih Bu Yusanida. Selanjutnya ada pertanyaan dari cabang Kabupaten Bogor dengan Ibu Irma Suryani. Ya. Ibu, saya bertanya. Ini adalah organisasi sosial kesehatan dari sejak saya bergabung menjadi anggota IID. Saya lihat hanya sedikit anggota dan pengurus IID di seluruh Indonesia yang menjadi wanita wirausaha. Kira-kira bisakah IID seluruh Indonesia bergabung membuat suatu usaha agar bertambah sumber dana kita untuk berkegiatan? Jadi bukan person to person, tapi bentuk usaha yang digerakkan oleh PBIID dan melibatkan cabang-cabang se-Indonesia. Tentu saja dengan modal kecil, tetapi untung besar. Terima kasih. Dari Ibu Irma Suryani dari cabang Bogor. Ya, terima kasih Bu Irma. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Betul Bu, itulah kenapa program ini saya kasih nama bisnis ini mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Saat saya menjalankan ini ke seluruh Indonesia, saya nggak tanya ijazahnya, saya nggak tanya orang itu cantik atau tidak, saya nggak tanya orang itu banyak uang atau tidak, dia sudah menguasai bisnis atau tidak. Saya nggak tanyakan itu Ibu. Yang penting di sini adalah orang yang mau berubah lebih baik ya. Kalau yang kemarin sudah baik, lebih baik ya. Kita akan belajar di sini, akan diajarkan tentu dengan sistem yang sudah teruji ya. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan, itu yang kita lakukan secara bersama ibu-ibu ya. Jadi bisa nggak seluruh Indonesia? Bisa, sangat bisa. Dan tidak perlu background apapun, di sini bisa karena saya punya grup yang besar sekali di Indonesia. Nanti Ibu nanti misalnya di Dompu, di Semarang, tadi di Bogor ya, itu dengan background apapun. Jadi jawabannya sangat bisa Ibu. Apalagi nanti kita akan minta koordinasi dari PB yang saya lihat memang PB sangat luar biasa dalam hal ini ya, sama bidang Usdan yang akan mengkoordinir ini ya, aktivitas ini ya. Jadi sangat bisa Bu Irma. Terima kasih sekali Bu Irma. Itu baiklah Ya, Ibu. Bu Rani, dilanjut. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu dari Ibu Ida Rusyad, cabang Indramayu. Bagaimana cara ikutan pelatihannya Bu? Dari Ida IID. Jadi Ibu Ida ingin mengikuti pelatihannya. Kemudian dari Kota Kediri, Diana Yudi. Usaha apa yang harus kita lakukan apabila kita bertipe 1, punya uang, kurang waktu? Ya. Saya itu dulu Ibu Yusanida. Ya. Silakan. Tadi dari Indramayu tadi bagaimana cara ya mau cara ikut pelatihan. Ikut pelatihannya Ibu ya. Nanti sekali lagi ibu-ibu seluruh Indonesia ya. Ibu-ibu seluruh Indonesia tolong diisi chatnya yang mau
bersama-sama bergabung ya. Ibu kasih chatnya, siap bergabung daerah mana saja. Nanti Ibu bidang Usdan akan mengkoordinir ini dan menyampaikan kepada ketua umum dan berkoordinasi kepada saya. Saya akan siap turun lapangan ibu-ibu ya. Itu bagaimana kita bisa berkoordinasi secara organisasi ya. Kita sangat bisa dan saya siap ya. Kemudian bagaimana caranya yang posisi banyak waktu nggak punya uang gitu ya, bisa punya banyak uang banyak waktu. Nggak ada Di lagi ya, sini, Sa? di sini Bu, saya berharap dengan program ini ya, bukan hanya ibu-ibu ada di posisi keempat ya. Saya bilang dulu saya baca buku hanya ada 4 posisi Bu, banyak uang banyak waktu. Sekarang bisa dari mana-mana banyak uang banyak waktu ada, tetapi sehatnya, cantiknya ya, ibu akan dapatkan lebih banyak uang, banyak waktu ya. Jadi kalau sekarang ibu merasakan banyak waktu nggak punya uang, semua ya dari 4 gaya hidup yang tadi saya katakan, kita akan beralih Bu ke gaya hidup yang kelima. Cantik nih kayak moderator saya ini ya. Tuh yang cantik, sehat, awet muda, sejahtera, dan kita punya jalannya menuju ke sorga tentunya. Amin ya Bu ya. Karena udah banyak uang, udah banyak kita bisa kasih apapun, kita bisa memberi apapun kepada siapapun. Itu yang kita bisa dapatkan di sini. Insya Allah Bu, insya Allah. Dari sekarang ada waktu nggak punya uang, ibu-ibu akan merasakan gaya hidup yang kelima. Insya Allah. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Yusanida. Bagaimana ibu-ibu masih ada pertanyaan? Bu Sonia di kolom raise hand ada? Sen masih ada itu Bu Rani, ada dari IID Wonosobo, Ibu Vera. Atau silakan ibunya menyampaikan. Atau... Ibu Vera, ya silakan Ibu Vera. Ya, masih ada waktu ya Bu Rani? Masih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar luar biasa sekali nih narasumber kita ini di Indonesia, Mang. Keren. Bisa mendapatkan Nuskin. Wah, Masya Allah. Saya sudah pemakai Nuskin lama dan memang betul Nuskin itu benar-benar produk yang bagus sekali. Dan yang kedua itu sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Ketua dan Ibu-Ibu di Indonesia sudah memberikan pencerahan supaya kita bisa lebih sehat lagi, mendapatkan tambahan untuk ibu-ibu yang ada di rumah tentunya, untuk bisa memberikan yang lebih bagi masyarakat, khususnya untuk ibu-ibu di Indonesia. Nah, selamat, keren sekali. Mungkin untuk tambahan Bu, nanti bisa TWS dimasukkan sekalian, itu juga dari produk Nuskin, keren banget itu. Bisa dihandle langsung dari IID Indonesia. Terima kasih Bu, itu aja dari IID Wonosobo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Mungkin kita perlu aplaus atau jempol untuk Ibu dari Wonosobo. Bu Rani, ya, itu testimoni ya, testimoni keren. Testimoni keren. Baiklah, ibu-ibu masih ada lagi yang mau bertanya? Ibu moderator, kita masih ada 1-2 pertanyaan barangkali bisa. Moderator itu belum dibaca itu Sukoharjo, Ibu Nani, Gianti. Tunggu. Bisa menjadi testimoni. Sukoharjo, Ibu Nani sudah tadi? Sudah tadi ya. Sudah. Sukoharjo sudah tadi. Sudah. Ya. Yang punya klinik dan toko. Sudah. Bu Herni juga sudah. Sudah. Ya. Dwi Anita ya, juga sudah. Lampung, dari Lampung ya. Tadi sudah. Belum ya? Baiklah, ini ada dari Lampung, Ibu Dwi Anita di cabang Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Yusanida, bagaimana memulai sesuatu usaha setelah lama vakum dan sempat kurang berhasil? Bagaimana cara Ibu untuk selalu semangat dalam usaha? Dan bagaimana Ibu untuk ikut pelatihannya? Dari Ibu Anita di Lampung Tengah.
Terima kasih. Oke, kita kalau lagi namanya bisnis up and down. Kalau pas kita lagi nggak aktif lama itu, ingat di Pertamina ya Bu, mulai dari nol lagi. Mulai dari nol ya. Kita bisa memulai ya. Mulai dari nol Bu. Kita alhamdulillah ini ini PB ya sudah memulai ini untuk bisa mengkoordinir ya ke seluruh Indonesia. Dan memang saya bilang yang kekuatan ya Bu, kekuatan ya. Ibu produk Ibu bisa beli di mana aja. Ya, bisa dibeli mana aja. Tetapi program yang kita lakukan ini yang akan dikoordinir ya oleh pengurus besar IID itu bukan program sembarangan yang kita bisa contek di mana-mana. Ya, program ini bukan hanya teori, tetapi berdasarkan pengalaman saya di Indonesia, saya menjadi milioner pertama di Indonesia. Dan saya saat ini menjadi 5 million, kemudian saya mencetak 15 milioner. Artinya program ini bukan hanya saya yang bisa. Program ini akan kita sebarkan, kita ajarkan bagaimana ibu-ibu bisa menduplikasi, ya, hanya mencontek saja. Kalau di sekolah kita nggak boleh ya Bu, mencontek ya Bu. Tapi kalau di sini Ibu mencontek. Apa yang saya lakukan setiap harinya? Ya. Apa yang mau saya bicarakan? Ya sebagai ada kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Ya, kita punya kebiasaannya, kita punya goalnya. Ya, nanti itu yang akan kita masukkan di dalam program ini sehingga siapapun bisa mengikuti. Ya, jadi sekali lagi Bu, kalau Ibu sempat jatuh, Ibu sempat terpuruk dari usaha-usaha yang ada, mulai dari nol lagi Bu. Sama-sama kita, ya, sama-sama kita mulai dari nol lagi Bu. Karena ke depan itu luar biasa, gitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Sudah jelas ya Bu. Baiklah Ibu Yusanida, masih ada satu pertanyaan dari Ibu Aziza Rohani, IID Cabang Tegal. Mohon izin IID Cabang Tegal, saya Ibu Ai, untuk teknik pembelajaran bermitra dengan Rumah Cantik. Kami yang ada di daerah, apakah melalui Zoom atau ada kunjungan pembelajaran langsung ke daerah? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aziza ya. Ya. Bu Aziza, terima kasih dari Tegal. Alhamdulillah ya. Sekarang dunia berubah. Ya. Dunia berubah. Semua serba digital. Ya, kita bisa bicara. Saya di sini bisa bicara seluruh Indonesia. Seperti kita hari ini. Kita bicara seluruh Indonesia, ya. Programnya jangan khawatir, kita bisa lakukan. Bahkan saya bilang kalau saya lagi Zoom, bisa internasional kita Zoom ya. Sekarang semua dimudahkan Bu Aziza, jangan khawatir. Ya, yang penting nanti kita minta petunjuk ya, koordinasi dari PB. Ibu-ibu tolong berikan supportnya untuk PB. Ibu-ibu mendaftar ke PB, ya. Bagaimana ibu-ibu siap? Kapan ibu-ibu siap mau diajarkan? Kapan ibu-ibu siap memulai gerakan ini? Gerakan ekonomi ya yang akan kita mulai. Ibu tolong support, kasih chatnya ya ke PB supaya nanti PB akan mempersiapkan semuanya untuk kita bisa berkolaborasi ya. Itu ya Bu, Ibu Aziza, terima kasih. Teknis dan lain-lain akan kita bicarakan ke depan. Gitu. Baik. Terima kasih Bu. Ini ada satu lagi dari cabang Malang, Ibu Yatima El Isma. Mau bertanya, mohon penjelasan berarti ilmu marketing, yaitu memahami keinginan, kebutuhan, dan harapan itu calon konsumen atau konsumen itu penting. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu dari Malang ya. Dingin ya? Hari ini dingin ya Bu di Malang ya? Malang. Tetap dingin ya. Karena Ibu Yatima barangkali bisa membuka unmute-nya. Ya, jadi nanti nama entrepreneur. Ya. Oh ya, Bu Yatima. Ya. Sekali Bu. Ya. Jadi nanti entrepreneurship itu menggabungkan seluruh
keilmuan yang ada, ilmu marketingnya, ilmu manajemen keuangannya, ilmu komunikasinya, ya, kemudian apalagi psikologinya, nanti akan ada semua. Ya, untuk sukses itu nggak bisa cuma satu ini aja, tapi yang enaknya ini menggabungkan semuanya, Bu. Entrepreneur itu ya tadi saya bilang, pikiran, mindset, skill, leadership. Nah, itu akan semuanya menyatu di sana, dan ini diajarkan, Bu. Ya, ini diajarkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baiklah, Ibu-ibu, barangkali masih ada yang mau bertanya atau kita akhiri pertanyaan? Masih ada? Dari room chat atau raise hand, Ibu Santi? Sudah saya share ke Mbak Susan, Bu Rani. Iya, ini ada satu lagi dari IID cabang Solo. Ingin bertanya, bagaimana kita bisa meyakinkan produk kita kepada konsumen, karena dalam multi level sangat sulit meyakinkan, apalagi kalau harga produk yang mahal. Kami persilakan Bu Yusanida. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa meyakinkan konsumen? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Sebelum kita meyakinkan konsumen itu, kita harus mampu meyakinkan diri kita sendiri dulu, Bu. Ya, kita harus mampu meyakinkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa meyakinkan konsumen. Ya, misalnya orang bilang harganya mahal, gitu ya. Kita harus yakin. Saya dulu yakin ini mahal, tapi manfaatnya selain membuat diri kita lebih bagus, lebih cantik, tapi menghasilkan uang. Kalau hanya dengan satu alat itu bisa menghasilkan kita uang jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta, atau membawa kita menjadi miliuner, apakah ini masih mahal? Gitu ya. Jadi kita yakinkan diri kita dulu, Bu. Ya, baru bisa meyakinkan orang lain. Ya, kalau Ibu nggak yakin, menganggap ini mahal, apalagi kalau Ibu menganggap Ibu nggak bisa, waduh, Ibu pasti ditolak terus. Ya, pasti ditolak terus. Karena ada rumusnya begini, orang yang kita temukan adalah apa yang kita pikirkan. Ya, kalau Bu Rani begini senyum dengan saya juga senyum, pasti hatinya lagi enak nih, gitu ya, dengan jawaban-jawaban, gitu Bu, ya. Tapi kalau Ibu mau ketemu orang, terus Ibu bilang, ya ini kayaknya orangnya pelit nih, jangan-jangan dia bilang mahal, jangan-jangan nih orang mau minta kredit, pasti dia ngomongnya begitu, Bu. Ya, itu semua ada pelajaran, Bu. Saya bisa tahu bagaimana orang yang kita temukan adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau Ibu ditolak orang, ya ini sih nggak mungkin lah bisa, pasti yang diperbaiki sama saya, pulang ke rumah saya perbaiki dulu. Kenapa dijawabnya tadi kok mahal? Jadi intinya, Bu, yakinkan diri kita sendiri dulu, baru bisa meyakinkan orang lain. Ya, kalau kita nggak bisa meyakinkan diri kita, kita nggak bisa, jangan berharap kita meyakinkan orang lain. Makanya selalu kalau motivator itu bilang, kalau kamu mengatakan bisa, pasti bisa. Ya, sesulit apapun. Tapi kalau kamu sudah bilang nggak bisa, ya memang nggak bisa. Ya, nggak punya kemampuan, iya memang betul. Tapi bayangkan, Bu, ada orang-orang yang cacat, ada orang-orang yang nggak sekolah cuma ya paling SMP, tapi punya income puluhan juta, ratusan juta. Ya, karena kita punya prinsip, punya hukum alam yang harus kita pegang. Ada 9 hukum alam yang akan kita bisa terapkan di sini. Nah, itu next gitu. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan menjawab. Pokoknya yakinkan diri Ibu sendiri bahwa Ibu bisa sukses bersama PBIID di sini. Ibu bisa sukses, maka Ibu bisa sukses. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Baiklah, Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Rasanya sudah begitu banyak pertanyaan dan sudah mendapat jawaban. Dengan ini selesai sesi tanya jawab seminar hari ini. Mari kita sekali lagi angkat jempol untuk Ibu Yusanida, juga untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia yang telah begitu antusias dan mendengarkan acara seminar pagi hari ini. Sebagai akhir dari acara hari ini,
saya akan mencoba untuk menyimpulkan paparan yang disampaikan tadi. Bahwa setelah kita mendengar paparan Ibu Yusanida, bisnis ini merupakan terobosan yang harus kita bagikan ke masyarakat dan menjadi suatu platform untuk mencapai kesuksesan. Mencetak pengusaha-pengusaha baru, menciptakan entrepreneur, melatih perempuan untuk berani mengambil keputusan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan berani berbisnis dengan menggunakan jaringan. Kesuksesan bisnis ini berkat gemblengan dan bimbingan One Team Global Indonesia yang dilalui dengan kerja keras untuk meningkatkan karakter dan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga dapat membantu banyak orang untuk mengatasi masalah ekonomi. Demikianlah ulasan yang dapat saya sampaikan dari pengalaman seorang wanita tangguh berbisnis jaringan profesional. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Yusanida sebagai narasumber kita yang handal, yang telah mengisi acara dengan menyampaikan pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan lugas. Semoga apa yang telah sama-sama kita dengarkan dari narasumber kita hari ini dapat menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan untuk sukses menjadi perempuan entrepreneur. Marilah Ibu-ibu, sekali lagi angkat jempol untuk kita semua yang berada di dalam Zoominar ini. Dan acara akan saya serahkan kembali kepada host yang saya sayangi, Ibu Sugiharti dan Ibu Sonia. Terima kasih Ibu Rani. Ibu Arti ada? Ya, Masih? Ya, Ya. mohon maaf Ya. Ibu-ibu, tadi ada Menarik kendala ya. teknis. Ya, menarik sekali Menarik ya. ya Bu. Iya, menarik sekali ya Bu Arti. Ya, Tema betul. Zoominar kita menarik sekali. Semoga bisa menginspirasi ibu-ibu yang hadir untuk membangun Ya. usaha secara mandiri nantinya. Betul Silakan, sekali Bu Ibu Arti. Sonia. Ya, terima kasih Ibu Sonia. Terima kasih ibu-ibu hadirin peserta Zoominar yang masih setia duduk manis untuk mendengarkan semua paparan Masih ada. materi dan beserta Enggak, moderator. 10.45 nih. Terima kasih Ibu Rani sebagai moderator telah bertugas dengan baik mendampingi narasumber dalam acara Zoominar ini. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Yusanida sebagai narasumber yang andal telah mengisi acara dengan berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan materi yang cukup padat. Ibu-ibu peserta Zoominar, ibu-ibu masih ada pengumuman door prize, sesi foto bersama, dan pemberitahuan Zoominar. Door prize ini diberikan oleh Ibu Yusanida untuk 15 peserta yang beruntung. Mudah-mudahan peserta yang beruntung adalah ibu-ibu semua ya. Semua akan disampaikan oleh Ibu Sonia. Silahkan Ibu Sonia. Terima kasih Bu Arti. Rasanya belum mau pindah tempat ya. Mendengarkan semua paparan tadi. Membuat saya juga sekarang berpikir loh untuk membuka usaha baru gitu. Mudah-mudahan semua ibu-ibu juga berpikir yang sama dengan saya. Ibu-ibu, baiklah, sebelum kita benar-benar berpisah, tolong ibu-ibu pasang wajah cantik ibu-ibu dengan senyum yang manis. Kita akan berfoto bersama. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan kita mendengarkan siapa di antara ibu-ibu yang beruntung kali ini mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi kami atas respon positif dari ibu-ibu mengikuti Zoominar series tahun 2023 ini. Setelah itu nanti door prize, pengundian door prize akan saya serahkan kepada Ibu Desi. Saat ini, sekarang kita mulai untuk berfoto, Bu
berfoto bersama narasumber kita yang cantik juga. Baik, mungkin saya mulai. Ada 12 halaman ya Ibu-Ibu. Ya. Perlu Itu Ibu Widodo belum membuka. Ya, silahkan Ibu Ibu membuka. Widodo. Ya, buka Ada beberapa. kameranya Ibu. Kita ingin melihat senyum cantiknya Ibu-Ibu. Silakan Bu Ratna juga kalau mau bikin fotonya, Bu Nuning ya. Baik, saya awali dengan halaman pertama dan selanjutnya. Baik, halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Senyum terus. Aduh, senyumnya harus panjang nih ya. Halaman ke-6. Halaman ke-7. Halaman ke-8. Nah, halaman ke-9. Halaman 10. Ya, 2 lagi Ibu-Ibu. Halaman 11. Ya, sudah cukup. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Ya. Mas Tama. Ya, Ibu-Ibu, kita akan mendengarkan Ibu-Ibu yang beruntung kali ini untuk Zuminar pada hari ini. Silakan Ibu Desi. Ya, terima kasih Bu Sonia. Untuk ibu-ibu yang beruntung pada hari ini, akan saya sebutkan Ditulis ya? nama-namanya. Dicatat ya, San? Mencantumkan nomor teleponnya, HP-nya ke kolom chat ya Ibu-Ibu. Terima kasih. Pertama, yang mendapatkan door prize ada Bu Nur Saidah dari Imron dari Bondowoso. Selamat ya Ibu Nur Saidah. Lalu ada Ibu Subaryanti dari Kabupaten Kediri. Ibu Vera dari Wonosobo. Ibu Fajriah Sumarjo Boyolali. Ibu Madusari Heru dari Kota Kediri. Selanjutnya Ibu Hajar dari Gresik. Ibu Dede dari Tasikmalaya. Ibu Tresi dari Pekanbaru. Ibu Tati Aryati Kabupaten Bogor. Terima kasih. Ibu Nani Giyanti Sukoharjo ya. Ibu Yuliana dari Dompu. Ibu Heni dari Purbalingga. Ibu Anita dari Lampung Tengah. Ibu Azizah dari Tegal. Dan Ibu Irma dari Kabupaten Bogor. Tolong Ibu-Ibu dicantumkan nomor HP-nya di kolom chat. Terima kasih. Ibu. Iya. Selamat ya Ibu-Ibu yang mendapatkan hadiah pada hari ini. Ya. Selanjutnya Ibu-Ibu, terima kasih Ibu Desi. Ya, terima kasih waktu kembali Bu Sonia. Selanjutnya saya akan mengingatkan kita masih dalam bulan Agustus ini program Zuminar kita itu 4 Zuminar series kita ada 4 sesi. Ini sesi pertama berakhir pada hari ini dan di sesi kedua nanti di tanggal 8 Agustus kita kembali akan mengadakan Zuminar tentang mensosialisasikan cara cerdas mempergunakan HP, smartphone, fotografi. Itu menarik, tidak kalah menariknya, Ibu-Ibu,
tolong diagendakan, tolong dicatat tanggalnya untuk supaya bisa hadir pada tanggal 8 Agustus Ya, Mbak. 2023 di hari Selasa. Ini sudah ditayangkan, Ibu-ibu dicatat ya Bu, tanggal hadirnya dengan ya. Ini dari Zuminar seri kedua, sesi kedua. Demikian Ibu-ibu. Untuk selanjutnya kita masih belum tutup. Ibu-ibu bisa melanjutkan ramah tamah bersama Ibu KU mungkin dan Ibu Penasehat. Bisa untuk beramah tamah kesempatan, kita masih ada waktu. Dan terima kasih Ibu Yusanida sudah berbagi pengalaman. Yang dan Bu ilmu Ratna kepada suruh kami dibuka ya, semua. gimana nih? Bu Ratna ini. Terima Ibu-ibu kasih. di-unmute. Selanjutnya Ibu-ibu silakan beramah tamah bersama Ibu KU dan Ibu-ibu Penasehat lainnya. Bu Ratna mohon di-unmute semua. Bu Ratna. Masing-masing aja unmute, Bu. Oh, masing-masing saja. Oke. Nggak bisa di-unmute masing-masing. Boleh, Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu KU. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ibu atas ilmunya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ibu Yusanida. absensi ada loh ya, ada yang hilang. Bu Yusanida. Ada absensi ya Bu ya. Terima kasih Bu Yusnida. Usianya berapa Bu Salam Yusnida? sehat semuanya Cantik. buat ibu-ibu Saya semuanya. Anjir. Bu Yusanida ditanya usianya tuh Bu. Usianya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kota Kediri. Dewi, apa kabar? Apa kabar Bu Yenti? Ada Ibu Ines juga ya. Salam sehat semua Ibu Uba dan ibu-ibu pengurus semuanya. Mas Sobo berdua. Mohon izin live ya. Izin live Ibu. Mohon izin lebih. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya. Maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu-ibu semua, wabarakatuh. sehat semua. Ibu Nasya, kenapa Nas? ilmunya hari ini Ibu. Ada di PB nih. Terima kasih untuk PB dan narasumbernya juga ilmunya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih juga atas dorongannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Pamitan ya Bu Asti ya. Iya Ibu. Ilmunya hari ini Ibu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih semuanya Ibu. Enggak ada. Izinlah Ibu, izinlah. Lebih parah ya. Kota Kediri izin. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Santi. Sampai bertemu minggu depan Ibu. Dari Kota Salam buat Kediri. ibu-ibu Kediri. Ketemu tanggal 8 ya Ibu. Tanggal 8 jangan lupa ya. Allah Ibu, insya Allah. Ini Olive kok ditekan nggak mau. Ini nggak bisa ditekan, Nana. Pamit. Oh ini pakai itu. Nggak pakai ini nggak? Ini kan. Iya dong. Ini makanya kan melalui cinta. Halo Ibu. Ibu Aja, Ibu Puji. Bu Ati, selamat siang. Sehat ya.
Utara. Ya, sampai jumpa lagi. Banget. Titi dari Jakarta Utara. Ya, sudah hadir semua ya. Minggu depan ya, Bu. Ayo. Kumpul bareng. Ditutup sayang. Bareng ya. Ya, Ibu-ibu Jakarta Utara. Di rumah siapa ini? Di rumah Oh, banyak dari Jakarta Utara ada Bu ya, Fiska. kumpul bareng, bukan apa, bareng nonton, bukan Ibu PB bareng ya. Sampai minggu depan hadir yang banyak ya, Bu. Iya, iya. Maaf, saya lali hadir. Ada siapa ini? Ya, makasih Bu Lali. Makasih. Kak Cia, apa kabar Kak Bu Cia? Lali, terus Jambi, Malang. Sehat. Ya, Semangat. Makassar. Bu Cia, apa kabar? Batang, Tinggi. Ya. Ya. Ini sama Grobogan. Izin live. Halo Bu Maria Grobogan. Ya, dengan Dari Oma. Palembang, izin live. Tulungagung. Dari Palembang, Balikpapan. Iya, Bahas itu. Bu Leni, Bu Ya, Titi. Bang. Banjar baru. siapa tuh? Bu Leni, terima kasih. Kuningan. Bu Heti, Kota Semarang. Mana ada Ibu Heti ya? Ada, Bu Heti ada. Itu Mana Bu Bu Heti mana Bu Heti? Bu Oh, Bu Heti dicari loh. Bu Heti. Halo Bu Heti. Ini tadi terlambat. Unmute dulu Bu Heti ya, unmute. Sama Bu Endang, kita Zoom di rumahnya. Bu Heti mana nih? Kok aku belum lihat Bu Heti ya? Bu Heti tasnya mana Bu Heti? Bu Heti, biar muncul ke depan Bu Bu Heti Heti. ayo. Kasih raise Bu hand. Heti tasnya mana Bu Heti unmute dulu. Bu Heti unmute dulu biar kedengaran. Itu hadir tuh. Mana Ibu Bu Heti? unmute Mana dulu. tuh ya? Nah, Ya. Raise hand Bu Heti, raise hand. Ya maaf tadi ada trouble. Oh ini Bu Heti. Bu Heti. Monggo Bu Heti. Sampai ketemu semuanya. Sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.